Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahdatul Ahmara. I'm from BB4B class. My absen number is 7. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang sudah saya ambil yang berjudul Proses Morfologis Verba dalam Bahasa Waringin. Oke, langsung saja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses morfologis verba dalam bahasa Waringin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori linguistik struktural, yaitu bahasa dideskripsikan berdasarkan ciri khas yang dimiliki oleh bahasa tersebut. Selain itu, beberapa konsep mengenai verba dan proses morfologis juga digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, mengingat wilayah tutur bahasa Waringin yang dikelilingi oleh penutur bahasa Melayu yang tersebar luas di wilayah Kota Waringin. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana deskripsi proses morfologis verba dalam bahasa tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses morfologis verba dalam bahasa Waringin. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu dokumentasi yang mampu menjadi acuan dalam berbagai kajian mengenai struktur verba dalam bahasa Waringin oleh akademisi dan masyarakat umum secara luas. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang digunakan sebagai landasan dalam mendeskripsikan proses morfologis dalam bahasa Waringin ini. Yang pertama adalah verba. Apa itu verba? Verba adalah kata yang secara makna menggambarkan sebuah perbuatan, keadaan, dan juga proses. Dalam bahasa Waringin terdapat bentuk dua verba. Yang pertama adalah verba asal, yang kedua adalah verba turunan. Pertama ada verba asal. Verba asal adalah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa tambahan afik. Contohnya dalam verba ini adalah kalimat imperatif yang berisi perintah, suruhan, permohonan, dan larangan. Ini adalah basuh piring itu, yang artinya cuci piring itu. Kata basuh merupakan verba asal yang termasuk kata perintah. Yang kedua ada homba adikmu supaya taknya menangis. Artinya adalah gendong adikmu supaya taknya menangis, supaya tidak menangis. Verba yang kedua adalah verba turunan, yaitu verba yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa tambahan afik. Contohnya adalah abah yang migang kayuh, artinya bapak yang memegang pengayuh. Verbanya adalah kayuh, tetapi tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada tambahan, jadi dikatakan sebagai verba turunan. Yang kedua adalah copat kayuh supaya copat sampai. Jadi kata kayuh tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memiliki makna jika tidak ada tambahan. Materi selanjutnya adalah proses morfologi verba dalam bahasa Waringin. Yang pertama adalah afiksasi, merupakan penurunan verba dengan menambahkan afik pada dasar kata dasar. Contohnya yang pertama adalah bosar huma sida di kampung, besar ladang mereka di kampung. Nah, jadi bentuk dasar huma yang berarti ladang pada kalimat tersebut berkategori nomina yang akan berubah menjadi verba dengan meletakkan afik di depan kata nomina tersebut. Jika sudah ada tambahan afik, berbeda artinya. Yang kalau nominanya ladang tapi berubah menjadi verba karena ada tambahan afik dengan tambahan ba, jadi bahuma. Dari kata ladang diberi tambahan yang berarti berladang, jadi itu sebuah nomina yang bisa berganti menjadi verba. Selain itu, ada pula proses reduplikasi. Proses reduplikasi merupakan proses penurunan verba dengan pengulangan kata. Contohnya, jangan menari-nari tali kailnya, artinya jangan menarik-narik tali pancingnya. Bentuk dasar dari menari-nari atau menarik-narik artinya dalam bahasa biasa berasal dari verba tari dan tarik. Pada kalimat tersebut menjadi verba turunan dengan mengalami proses afiksasi
yaitu penambahan afik ma dan reduplikasi seluruh, sehingga memberikan makna kegiatan yang dilakukan berulang. Untuk materi selanjutnya adalah prefik. Prefik pembentuk verba dalam bahasa Waringin bisa seperti ma, ba, di, dan juga te. Yang pertama adalah prefik ma. Prefik ma berfungsi membentuk verba aktif dengan bergabung pada bentuk dasar nominan dan juga verba. Prefik ini memiliki 4 olomorf, yaitu mam, man, mang, dan juga maning. Contoh dari prefik ma yang pertama ada membasuh dari kata basuh yang berarti cuci, ma plus basuh, jadi dibaca membasuh. Yang kedua ada mamorah, berasal dari kata porah ditambah dengan ma menjadi mamborah yang artinya memeras. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pada prefik ma dengan alomorf man. Pertama adalah manejak, artinya menginjak dari kata prefik ma dan rejak atau injak menjadi meninjak. Dua ada prefik ba. Prefik ba direalisasikan menjadi ba bila melekat pada bentuk dasar yang diawali oleh fonem konsonan dan menjadi bak bila melekat pada bentuk dasar yang diawali fonem vokal. Maksudnya adalah kata ba imbuhan di depan akan tetap dibaca ba jika kata depan dari kata fonem depannya ini awalannya menggunakan kata konsonan, jadi dia tetap dibaca ba. Tetapi jika awal kata fonem ini berbentuk vokal, jadi dia akan dibaca bak. Contohnya dalam kata konsonan, main, kan huruf depannya m, dia termasuk konsonan, jadi awalannya dibaca ba. Jadi ba main, bukan bak main. Ba main artinya bermain. Yang kedua contoh ba tapih. Kata fonemnya tapih karena bukan konsonan, jadi kita bacanya hanya ba tapih. Oke, yang kedua, yang contoh huruf vokal, dia adalah bak urut. Kan dia dari fonem urut, depannya u termasuk huruf vokal, jadi dia awalannya ba harus dibaca menjadi bak urut. Yang kedua adalah bakigal yang artinya menari, dari fonem igal menjadi bakigal. Ada juga bakanak, memiliki anak, yang artinya memiliki anak. Oke, setelah tadi kita membahas afik, prefik, saatnya yang terakhir kita membahas safik. Safik adalah kata imbuhan akhiran. Jadi, dalam pembentukan verba, safik kan dapat bergabung dengan nomina, adjektiva, dan juga verba. Contoh pertama pada nomina kan, yaitu atap menjadi ditambah dengan kan menjadi hatapkan. Contoh adjektiva dan juga kan, contohnya adalah gomu atau gemu ditambah dengan kan yang dibaca menjadi gumukan yang artinya buat menjadi gemuk. Yang ketiga adalah verba dengan kata imbuhan kan, basuh atau artinya cuci ditambah dengan kan artinya basuhkan atau cucikan. Oke, yang kedua safik i direalisasikan menjadi ik bila melekat pada bentuk dasar. Bentuk dasar yang diakhiri fonem vokal bila melekat dengan safik i, maka fonem vokal tersebut akan direalisasikan menjadi ak, ek, ik, ok, u. Realisasi bentuk akhiran fonem konsonan contohnya hengat. Pada kata ingat ditambah dengan i menjadi dibaca menjadi hengatik. Dan contoh pada bentuk dasar yang diakhiri dengan fonem vokal, mandi ditambah dengan i menjadi mandiki. Oke, materi yang terakhir adalah pemajemukan. Jadi pemajemukan adalah proses morfologis yang menggabungkan dua morfem dasar menjadi kata. Contohnya adalah makan. Makan berarti makan ditambah dengan guring, contohnya guring artinya tidur. Jika satu kata ini diartikan menjadi satu-satu, maka artinya juga satu. Makan akan tetap menjadi makan,
dan guring akan tetap menjadi tidur. Tetapi jika ini digabungkan, makan guring artinya sudah berbeda, yaitu tidak berbuat apa-apa. Oke, terima kasih. Itu dia tadi presentasi saya atas artikel yang saya ambil yang berjudul Proses Morfologi Verba dalam Bahasa Waringin. Nah, jadi proses pembentukan verba ini melalui beberapa contoh. Yang pertama ada afiksasi, reduplikasi, dan juga pemajemukan. Jadi ada banyak sekali, kita bisa lihat tadi sudah saya jelaskan semua. Ternyata semua bahasa itu bisa kita pecah belah dari yang kata benda kita bisa berubah menjadi kata kerja, dan ada imbuhan, ada kata imbuhan kata depan, imbuhan kata belakang. Dan saat kita memberi kata depan, tetapi kalau kata dasarnya apa konsonan ataupun vokal itu juga berbeda gitu cara kita ngomongnya. Jadi itu dia kesimpulan dari saya baru tahu emang kalau morfologi itu luas sekali, apapun yang kita bicarakan itu bisa dipecah belah dan bisa berubah-ubah artinya atau maknanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Ini dia video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.